Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Aku kaget baru tahu tadi gitu loh, jadi nggak ada persiapan apa-apa. Sinetron Cinta Yasmin makin seru dan makin beragam. Iya. Sejauh mana ini sudah masuk episode Yasmin diculik. Namun kita itu Bang. Iya, oke. Sekarang memang ceritanya lagi seru-serunya gitu. Yasmin diculik, yang dilakukan pelakunya oleh Rangga. Jadi ini tidak ada yang tahu semuanya, tidak ada yang tahu. Awalnya memang tidak ada yang tahu gitu. Terus Romeo juga bersama Dania sama Dirga berusaha untuk mencari keberadaan Yasmin, tapi sampai sekarang mereka masih belum bisa menemukan Yasmin ada di mana gitu. Iya, disembunyikan oleh Rangga di tempat persembunyian gitu. Dan awalnya hanya Rangga dan anak buahnya yang tahu gitu. Terus pada akhirnya Galang yang lagi sedang membutuhkan uang, terus dia minta uang sama Ajeng kan, tapi nggak dikasih. Terus dia melihat peluang dari Rangga, mungkin dia bisa. Rangga akhirnya setuju. Terus akhirnya Galang tahu kalau misalnya Rangga lah yang menculik Yasmin. Dan sekarang maksudnya Galang bekerja dengan dua bos. Dengan Bu Ajeng dengan Rangga. Tapi Galang juga tidak membuka kepada Ajeng kalau semua di balik ini adalah Rangga gitu. Tujuan menculik Yasmin sendiri apa sih Mas? Sudah dibocorkan belum sih di sinetron? Oh, sebenarnya sih belum. Kalau bocoran dari tracknya aku aja dari Galang, Galang juga sebenarnya masih mereka-reka gitu. Kenapa sih Rangga ini menculik Yasmin gitu? Dia masih belum tahu. Cuman dia cuman ada clue yang istilahnya mungkin karena dia ada cuman antara masalah cinta segitiga dan dia berusaha untuk mendapatkan Yasmin dengan mau cara seperti ini gitu. Dan mumpung Romeo lagi di penjara ya. Iya, pada saat itu Romeo lagi di penjara gitu. Dan mungkin tujuan utamanya tadi kan belum kesampaian untuk menikahi Mm-mm. Yasmin sendiri kan, karena Yasmin masih mencintai. Betul, karena sebenarnya Yasmin kan sangat mencintai Romeo, bahkan mereka sekarang Yasmin Romeo sudah memplanningkan gitu ya. Ya mereka istilahnya sudah memplanningkan gitu, maksudnya mau melanjutkan kisah percintaan mereka ke jenjang berikutnya gitu. Tapi lagi-lagi ya Rangga tidak rela gitu, maksudnya kalau Romeo dan Yasmin bersatu gitu. Makanya mereka sampai akhirnya ya Rangga menculik Yasmin dengan seperti ini. Next episode ada keseruan apa lagi nanti? Oke. Kan nggak tayang nih. Iya, malam ini nggak tayang sebetul. Keseruannya pokoknya ini proses pencarian Yasmin ini makin istilahnya Romeo dan Dirga mereka juga mendapatkan petunjuk dan mereka berusaha mengikuti petunjuk itu dan mungkin ya hampir ketahuan tapi akhirnya tidak gitu karena akhirnya Rangga melakukan suatu rencana yang akhirnya bisa menggagalkan mereka sampai tidak mengetahui itu sih. Oke. Yes. Oh ya, oke. Halo, saya Rama Michael. Jangan lupa saksikan terus Cinta Yasmin setiap hari pukul 8 malam hanya di RCTI.
Bukan, Kamboja Pak. Myanmar kan? Menang Myanmar. Apa Indonesia menang lawan Myanmar 1-0 gitu. Prediksi. Waduh, 2-0 lah minimal. Amin. Amin. Nah, melihat seriusan. Bu itu banget ya. Bang, minta komennya dong soal pemain muda Indonesia yang diturunkan STY. Tidak banyak pemain senior atau abroad yang diturunkan. Iya. Dengan komposisi pemain muda sekarang, kira-kira Indonesia bakal sampai ke final tidak? Gua sih feeling tetap masuk final ya, karena justru ini adalah momentum yang tepat supaya timnas Indonesia menurunkan pemain-pemain yang benar-benar masih muda. Ini buat dipersiapkan buat masa depan lah. Jadi optimis bisa. Menjagokan Becek soalnya Pak ya. Becek. Menjagokan siapa? Ada siapa aja sih? Gue juga nggak tahu. nggak boleh. Gue nggak hafal. Abner. Benar. Streak main streak. Itu agak nyebelin. Pratama. Ferrari kan ada tuh. Marcelino. Oh ya Marcelino. Nggak ada Adul, Bos. Nggak ada. Adul. Abdul jatuhnya bukan jatuh. Iya, becek banget Bapak. Bang, menanggapi satu-satunya pemain naturalisasi pemain abroad Rafael Strike yang dikasih klubnya, perannya Rafael dipuji mampu merubah permainan. Tanggapan abang gimana? Ya memang kualitas tidak membohongi ya. Jadi memang kan dia juga si Rafael juga kan main bagus. Salah satu yang menjadi pembeda lah di lapangan. Nah itu is a good thing lah for us gitu. Melihat kayak Rafael kita bang sudah joget, Kayak gimana? Kayak gimana? Jogetnya kayak gimana? Kayak gimana jogetnya? Bapak. Gede banget ini. Iya, kontrol gede banget. Kontrol siapa nih? Kontrol siap. Untuk TV kan? Iya, kontrol siapa tuh Pak? Kontrol siapa Pak? Big banget. Coklatnya. Aku copot palanya. Pala kontrol siapa ya? Kontrol siapa? Gede banget. Jaim. Emang tuh Pak. Ngampleh Pak. Ngampleh Pak palanya. Udah nih. Makasih ya Mbak. Udah. Mbak, udah Mbak. Semangat untuk kecewa teman. Semangat untuk timnas Indonesia, harus selalu menang dan masuk final. Adegan di hutan, terus ada adegan jatuhnya. Nah, kita semua tadi masa Mami ada adegan lumayan loh, maksudnya menantang fisik. Seperti apa mungkin Mami dapat adegan itu? Aku juga nggak tahu tiba-tiba
tadi dateng terus dikasih tahu lagi disiapin lobang buat Bu Ajeng, mau nggak gini-gini. Kalau nggak mau ada stand in. Oh ya oke, ada stand in ya? Nggak ada masalah stand in gitu kan. Aku taunya dia cuman jatuh, aku pikir cuman kayak kubangan kecil aja dengan banyak daun-daun di hutan lah, biasa ranting-ranting. Ternyata enggak, lobang dalam segini gitu loh. Hah? Ya udah deh, yang penting cepat pulang aja deh. Gitu sih. Jadi aku menyikapinya yang udah, yang penting cepat pulang gitu aja. Tapi pas melihat dalamnya lubang tuh nggak negosiasi, ada yang lebih nggak dalam. Nggak bisa negosiasi lagi. Tapi tadi aku udah sempet bilang, bisa nggak digedein dikit? Nggak bisa, orangnya udah pulang yang ngegali gitu. Oh ya sudahlah, jadi kita nyari ancang-ancang aja gimana ya. Belum lagi aku harus selamatin tas aku kan. Aku nggak mau sampai kotor, tas aku susah ngebersihin. Jadi ada adegan mesti begitu gitu loh. Dan lubang itu memang dibikin sama Rangga lah gitu. Oh ceritanya Mm-mm. Rangga yang bikin, merencanakan untuk Ibu Ajeng. Bukan, memang dia bikin begitu buat kalau ada seseorang yang datang atau mencurigai akan jatuh seperti itu. Tapi Rangga bilangnya bahwa itu buat jebakan binatang. Padahal Rangga yang bikin, nyuruh ke anak buahnya sih, anak buahnya yang bikin gitu. Oke. Tapi tadi pas jatuh gimana, Mam? Aku lihat tadi one take oke sih kayaknya. Kayaknya Oh. adegan berulang. Jadi ya aku nggak mau diulang-ulang, sakit Mbak, ya kan jatuh begini terus aku harus nahan, kalau nggak siap ini aku nggak keceklek gitu. Jadi tadi tuh pokoknya aku bilang jangan ada ulangnya, aku nggak mau ulang, mau sekali, semua sekali, ayo cepet-cepet semuanya gitu. Dan akhirnya ya sekali saja, lumayan agak gitulah. Ada yang keseleo nggak? Enggak sih, cuman ini aja tadi kepentok kan harus nahan kan gitu. Tas aman? Tas udah aku lempar keluar tadi. Yang penting itu, perempuan memang begitu, yang diselamatin tas. Bukan tas properti. Bukan tas aku sih. Untuk handphonenya juga udah dikeluarin kayak gitu. Tas mahal berarti. Kenapa Gitu. nggak pakai tas properti sih? Maksudnya kan jaga-jaga juga ini kan. Aku kan nggak tahu kayak begini, baru tahu sekarang. Gitu. Ya. Iya, aku kan udah take dari rumah kan ceritanya, ngikutin anak ini gitu pakai GPS. Harus sering diurut nggak sih, Mam, tadi? Karena kan Belum tahu deh, kita lihat besok deh biru apa enggak. Mudah-mudahan sih enggak lah. Di sini sih tadi. Gitu. Mam, sorry, dengan usia sekarang dengan adegan lompat cukup berat nggak sih untuk menerima tantangan? Oh, aduh, ada adegan fisik yang cukup ya lumayan juga lubangnya gitu. Iya, adegan tadi sih buat aku nggak aku persiapkan dengan matang karena aku kaget baru tahu tadi gitu loh. Jadi nggak ada persiapan apa-apa. Kebetulan ya memang aku seneng olahraga aja. Jadi semoga aman. Belum tentu aman tapi semoga aman gitu. Olahraga apa, Mam? Aku biasa nge-gym, alat-alat berat. Aku biasa ya jalan atau lari gitu. Adalah olahraga sedikit-sedikit seperti itu. Jadi nggak terlalu kaget lah ya. Kan memang kita berguna banget olahraga karena buat modal hari tua nanti gitu. Usia berapa sekarang, Mam? 51. Oh, serius? Tapi jangan diomongin ya. Aku mau nyatut 48. Oh, aku pikir tadi 45-an. Iya, aku mau nyatut 48 boleh ya? Gitu. Tapi masih tetap baik ya, jaga kesehatannya di olahraga. Olahraga dan jaga makanan sih. Ya udah. Thank you. Cuma mau satu lagi nggak? Apa tuh? Kenal Nikita Willy nggak sih? Iya tahu. Iya, Nikita Willy kan habis ini mau lahiran di Amerika. Mm-mm. Mami pernah dengar nggak sih kalau dia memilih lahiran di Amerika dengan dokter-dokter yang dipakai di artis-artis Hollywood? Itu tanggapan Mami aja sih. Oke. Tanggapannya gimana, Mam? Tanggapan aku tentang dia yang memilih demikian, semua perempuan pasti akan seperti dia. Itu tanggapan aku. Aku sih setuju banget. Itu impian semua wanita. Kalau sanggup apa salahnya gitu. Apalagi dia pekerja keras juga ya. Iya. Dan mungkin memanfaatkan hasil kerja kerasnya juga. Boleh, memang aku setuju banget dengan apa yang sudah dia pilih dan dia lakukan dan akan dilakukan gitu. Mengenal sosok Nikita Willy seperti apa, Mam? Apa? Mengenal sosoknya dia dari kecil ya, Mam? Iya, Niki itu anak yang sangat periang, terus udah begitu lucu. Karena aku taunya dulu ya lucu, udah gitu ngoceh-ngoceh paling banyak lah seperti itu. Dan anaknya memang pinter sih. Gitu. Dan Ya. mencapai karir yang dia saat ini. Ya oke lah. Aku oke aja sih. Ya udah. Ucapan selamat Oh ya. bisa nanti Nikita Willy untuk
anaknya Oh ya, bakalan lahir dalam bulan ini. iya. Hai adek Niki, selamat ya sayang. Aduh seneng banget, udah yang kedua ya. Aku aja baru satu, ya sudah lah ya. Selamat ya sayang.